Tuan Chen, ada apa? Ziyan melihat Chen Ping seperti ini dan bertanya. Sepertinya ada formasi di gua ini. Senjata ajaib waktuku tidak bisa diaktifkan sama sekali. Chen Ping melihat sekeliling gua dan berkata, saya belum menemukan pola formasi apapun. Bagaimana bisa ada formasi? Ziyan juga melihat sekeliling. Chen Ping juga terkejut, dia tidak menemukan keberadaan formasi tersebut, tetapi ketika dia baru saja memulai senjata ajaib waktu, dia jelas-jelas mulai kembali ke masa lalu, tetapi dia terhalang oleh cahaya keemasan. Jelas sekali bahwa cahaya keemasan ini dipancarkan oleh sesuatu di dalam gua. Pada saat ini, kecuali Chen Ping dan yang lainnya, tidak ada makhluk hidup sama sekali di dalam gua. Selain formasi, Chen Ping tidak dapat memikirkan ada yang lain. Namun tidak ada pola formasi yang terukir di sekitarnya, lalu bagaimana formasi tersebut terbentuk? Chen Ping juga sangat bingung. Tuan Chen, teknik pada dinding batu gua ini sangat canggih. Teknik tersebut sama sekali bukan milik dunia surga dan manusia. Ziyan melihat kata-kata aneh di dinding batu sekitarnya dan berkata dengan terkejut. Teknik-teknik ini seharusnya digambar oleh Demon Immortal. Bukankah ada rumor bahwa ada iblis besar yang menekan gunung iblis? Mungkin dialah yang menggambarnya. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk merekam latihan ini dan mempraktikkannya. Kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Tanda seru petik 2, kata Chen Ping. Faktanya, Chen Ping tidak tahu dari tangan siapa latihan ini berasal, ini hanya tebakan. Akan sangat bagus jika saya bisa memahami salah satu saja dari teknik ini, tapi saya tidak berani berharap untuk mempelajari semuanya. Kata Ziyan, lalu duduk bersila dan menatap dinding batu dengan hati-hati. Tanda seru, Chen Ping melihat sekeliling latihan di sekitar dinding batu, dan segera dia menemukan bahwa di antara latihan ini, beberapa simbol yang terukir sedikit bersinar. Ziyan, menurutmu apakah ada simbol dalam latihan ini yang bisa memancarkan cahaya? Chen Ping bertanya dengan cepat. Tidak, aku tidak menemukannya. Ziyan menggelengkan kepalanya. Chen Ping mengerutkan kening, lalu mengamati tekniknya lagi. Memang, ada simbol yang bersinar terang pada kata-kata dalam formasi. Chen Ping menutup matanya sedikit dan membuka kesadarannya. Pemandangan seluruh gua langsung muncul di lautan kesadarannya. Kali ini, simbol-simbol yang bersinar itu dapat terlihat sepenuhnya. Pola susunan, simbol-simbol yang bersinar ini sebenarnya adalah pola susunan. Chen Ping terkejut, dia tidak menyangka pihak lain akan menyembunyikan formasi dalam latihan ini. Chen Ping dengan hati-hati mengamati pola formasi ini, dan kemudian dengan kilatan cahaya keemasan, Chen Ping merasa seluruh dirinya tiba-tiba muncul di tanah kehampaan. Gua itu telah hilang, begitu pula Ziyan dan yang lainnya. Ziyan, Ziyan! Chen Ping berteriak, tapi suara Ziyan tidak terdengar sama sekali. Chen Ping tahu bahwa dia pasti telah terjebak oleh formasi ini, tetapi Chen Ping tidak panik, tetapi mencari mata formasi tersebut. Temukan saja mata formasi dan hancurkan formasi secara langsung. Tapi Chen Ping mencari sekeliling dan tidak dapat menemukan mata formasi, seluruh formasi seperti kekacauan, tanpa awal dan akhir, dan dia tidak dapat menemukan mata formasi. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu membalikkan telapak tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Segera setelah itu, cahaya pedang tajam diayunkan seketika, menebas kekacauan di sekitarnya. Karena Anda tidak dapat menemukan mata formasi, maka hancurkan formasi dengan paksa. Boom! Energi pedang langsung tenggelam dalam kekacauan, dan kemudian cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala dari kekacauan itu. Di saat yang sama, dalam kekacauan, cahaya spiritual merah tiba-tiba terbang, dan kemudian berubah menjadi monster yang seluruh tubuhnya terbakar api. Monster ini tidak memiliki entitas dan sedang menjulang, hanya ketika apinya menyala barulah Anda dapat melihat bentuk monster ini dengan jelas. Monster itu memiliki mulut besar dan dua mata yang terlihat sangat aneh. Mengapa masih ada monster dalam formasi? Chen Ping mengerutkan kening. Apa? Monster ini tidak memiliki tubuh, itu jelas monster roh, tapi bagaimana monster roh ini bisa bersembunyi di dalam formasi? Siapa kamu? Kenapa kamu bersembunyi di formasi? Chen Ping bertanya pada monster roh. Biksu muda, kamu berani menanyaiku. Karena kamu menerobos formasi, mohon tetap hidup. Monster itu mengucapkan kata-kata manusia, tapi sama sekali tidak takut pada Chen Ping.
Chen Ping mendengus dingin dan menebas pedangnya dengan punggung tangannya. Menghadapi monster roh, Chen Ping tidak berbicara omong kosong, dia tahu bahwa hanya dengan membunuh monster roh, formasinya akan hancur. Ketika monster roh melihat ini, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan nyala api langsung menuju ke arah Chen Ping. Chen Ping memadamkan apinya dengan lambaian tangannya. Dan pedang Chen Ping telah mengenai monster roh itu. Tapi monster roh itu tidak menghindar, jadi dia seharusnya mampu menahan pedang Chen Ping, dia adalah roh, jadi pedang ini tidak membahayakan dia. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan pedang itu langsung terbakar. Karena kamu adalah tubuh roh, kerusakan fisik tidak ada gunanya bagimu, maka cobalah rasa api pamungkas ini. Burung gagak api di pedang pembunuh naga Chen Ping berubah menjadi naga api dan langsung menuju monster roh. Melihat ini, monster roh api tiba-tiba bertepuk tangan, dan beberapa api merah keluar dari kekacauan di sekitarnya, dan bertabrakan dengan naga api Chen Ping. Ledakan, ada fluktuasi nafas yang hebat, dan kekacauan di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan itu benar-benar menyerap semua fluktuasi nafas. Datang, Chen Ping tertegun. Dia tidak menyangka formasi ini bisa menyerap nafas. Aneh sekali, monster roh itu tidak terkejut. Dia melambaikan tangannya lagi, dan 5 api merah langsung menuju ke arah Chen Ping. Udara bergetar, dan kehampaan mengeluarkan ratapan. 5 api merah itu sangat kuat, tetapi Chen Ping tersenyum tipis dan tetap tidak bergerak. Kamu terlalu sombong. Monster roh itu melihat Chen Ping menolak untuk menghindar, jadi dia mendengus dingin. Chen Ping masih menunjukkan senyuman tipis, sampai api merah itu mengenai Chen Ping tidak bergerak sama sekali. Hanya saja bintang sumber api di ruang sumber mulai berkedip terus-menerus, membentuk kekuatan isap yang sangat besar di tubuh Chen Ping. 5 api merah menghantam Chen Ping, dan dengan cepat diserap dan dimurnikan oleh bintang sumber api menjadi sumber tenaga. Tidak hanya tidak membahayakan Chen Ping, tetapi juga dengan cepat diserap oleh Chen Ping. Monster roh yang melihat pemandangan ini sangat bingung, tetapi dia dengan cepat berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang kultivator kecil. Kamu sudah menyadari asal mula api, tapi aku ingin melihat seberapa banyak api yang bisa kamu serap. Setelah monster roh selesai berbicara, dia merentangkan gigi dan cakarnya dengan tangannya, seolah sedang melakukan sesuatu. Segera setelah itu, kekacauan di sekitarnya mulai bergulung, seperti angin kencang dan gelombang besar, dan kemudian sejumlah besar api keluar dari kekacauan itu. Nyala api langsung mengelilingi Chen Ping, dan nyala api yang membumbung ke langit seperti gelombang yang meledak dari bendungan. Seluruh kekacauan dipenuhi dengan api, dan monster roh juga berada di dalam api, mengeluarkan ledakan tawa yang keras. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kamu serap. Monster roh tertawa mengejek. Api ganas dan panas yang dipancarkan dapat memadukan segalanya. Seluruh tubuh monster roh juga terbakar dengan api, melayang di udara. Dengan nyala api yang tak berujung ini, bahkan jika Anda memahami asal mula sistem kebakaran, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Serap semuanya. Sudut mulut monster itu melengkung membentuk cibiran. Di bawah nyala api semacam ini, semuanya akan hancur, apalagi biksu kecil Chen Ping. Nyala api menjadi lebih kecil, dan sosok Chen Ping menghilang. Di ruang formasi yang kacau, hanya monster roh yang tersenyum penuh kemenangan. Tapi segera, sebuah suara membuat senyuman monster roh itu membeku di wajahnya. Apakah kamu tertawa terlalu dini? Petik 2. Chen Ping berkata perlahan di belakang monster roh itu. Monster roh itu berbalik dan tiba-tiba terkejut. Ternyata Chen Ping berdiri sepenuhnya di belakangnya. Tidak ada bekas luka bakar dimanapun. Tubuh monster roh itu memancarkan api merah, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Mengapa tidak mungkin? Nyala api kecil yang kamu miliki tidak cukup untuk menambal gigiku. Aku tidak sabar untuk memanggil api untuk keluar. Chen Ping berkata dengan sangat bangga. Ruang asalnya adalah sebuah bintang di alam semesta. Bahkan asal mula apinya juga sebuah bintang. Adalah sebuah lelucon jika ingin ruang asal Chen Ping meledak hanya dengan nyala api kecil ini. Wajah monster roh itu sangat jelek, dan tubuhnya terus mundur. Chen Ping melihat monster roh itu hendak melarikan diri, jadi dia memanfaatkan situasi ini dan menembakkan pedang pembunuh naga, dan api yang sangat besar datang bergulung.
Aku juga akan membiarkanmu mencicipi apinya. Chen Ping meraung, dan apinya langsung menelan tubuh monster itu. Monster roh itu mengeluarkan raungan yang keras, dan kemudian kekacauan di sekitarnya mulai bergetar hebat. Dengan kekuatan hisap yang sangat besar, tubuh Chen Ping langsung tersedot ke dalam kegelapan. Ketika ada cahaya lagi, Chen Ping menemukan dirinya kembali ke dalam gua. Hanya saja Zeyan dan yang lainnya sudah tidak ada lagi di dalam gua, dan tidak ada lagi latihan yang terukir di dinding batu gua. Chen Ping sangat terkejut dan terus melihat sekeliling. Seorang biksu di alam kesengsaraan sebenarnya memiliki ruang asal seperti bintang di alam semesta. Jarang sekali. Suara samar sepertinya datang dari cakrawala. Siapa kamu? Chen Ping tiba-tiba terkejut dan bertanya dengan keras. Siapa aku? Suara itu penuh keraguan dan kebingungan, seolah dia bertanya balik pada dirinya sendiri. Siapa aku? Dari mana asalku? Kenapa aku ada di sini? Suara itu bergema di dalam gua. Kali ini, Chen Ping bingung. Dia bahkan tidak tahu siapa yang mengeluarkan suara itu, jadi bagaimana dia bisa tahu siapa pihak lain itu? Apakah kamu berani muncul dan menemuiku? Mungkin jika aku melihatmu, aku bisa tahu siapa kamu, kata Chen Ping. Oh, kamu kenal aku. Suaranya sedikit terkejut. Jika kamu muncul, aku mungkin akan mengenalmu. Chen Ping memikat pihak lain untuk muncul. Jika pihak lain tidak muncul dan bertingkah seperti hantu, Chen Ping tidak akan mampu menghadapinya. Begitu Chen Ping selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Sosok ini terlihat sangat tua dan lelah, serta dibebani belenggu yang berat. Sama seperti penjahat serius di zaman kuno, mau tak mau orang merasa kasihan padanya. Anda tahu saya. Setelah sosok itu muncul, dia bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenal orang lain, tetapi Chen Ping tidak mengerti. Orang tua ini jelas hanya memiliki sisa jiwanya, jadi mengapa dia masih terikat oleh belenggu yang berat? Apalagi belenggu ini seharusnya bukan benda biasa, lagi pula sesuatu yang bisa mengunci jiwa pastilah yang tingkat tinggi. Senjata ajaib dan sejenisnya. Senior, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Dan kamu sudah menjadi jiwa yang tersisa, dan kamu masih ditahan. Apa yang terjadi? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu siapa saya, dan saya tidak tahu mengapa saya terjebak di sini. Saya ingin pergi dari sini, tetapi selama ribuan tahun, saya tidak bisa keluar dari sini. Orang tua itu memandangi dinding batu di sekelilingnya, matanya penuh keinginan akan kebebasan. Senior, apakah kamu yang menggambar formasi dan teknik di gua ini? Chen Ping terus bertanya. Orang tua itu mengangguk, ya, saya melukisnya. Saya hanya ingin menyedot beberapa biksu, lalu merasuki mereka di tubuh mereka dan pergi dari sini. Siapa yang tahu orang-orang ini terlalu lemah dan mati satu persatu. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa para biksu di tempat ini lemah seperti sampah. Tidak ada cara lain. Saya hanya bisa menjelaskan keterampilannya dan membiarkan dia mempraktikkannya. Ketika dia cukup kuat, saya bisa mengikuti mereka. Itu dimiliki olehnya dan ditinggalkan di sini. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung teringat pada Qi Pei Jia. Setelah memasuki gua menelan iblis, kekuatan orang ini meningkat pesat. Ternyata itu adalah kesalahan orang tua itu. Sepertinya orang ini benar-benar beruntung.